Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Alfiana Silva Hasibuan dengan rekan saya Alfitri Rahmatullah dan Dewi Maharani. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai profesi motivator. Baiklah, yang pertama pengertian motivator. Motivator adalah orang yang memiliki profesi atau pencaharian dari memberikan motivasi kepada orang lain. Pemberian motivasi ini biasanya melalui pelatihan atau training, namun bisa juga melalui mentoring, coaching, atau konseling. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, di entry motivator disebutkan memiliki dua arti. Yang pertama, orang atau perangsang yang menyebabkan timbulnya motivasi pada orang lain untuk melaksanakan sesuatu, pendorong atau penggerak. Yang kedua, petugas yang ditunjuk untuk memberikan penerangan dan motivasi kepada calon akseptor keluarga berencana. Kemudian karakteristik motivator. Yang pertama, mempunyai gaya bahasa sendiri. Jadi, setiap pembicara harus mempunyai ciri khas gaya bahasa masing-masing. Yang kedua, memiliki selera humor. Yang ketiga, tegas, artinya memposisikan diri sebagai audiens. Yang keempat, memiliki wawasan yang luas, yaitu berbicara atau memikirkan segala sesuatu di luar kehidupan sehari-hari. Kemudian karakteristik motivator yang keenam, yang kelima, yaitu mempunyai keingintahuan yang besar. Artinya, ingin menggali lebih dalam lagi mengenai pembicaraan. Yang keenam, antusias. Jadi saat berbicara di depan umum lebih semangat. Yang ketujuh, mengurangi berbicara mengenai diri sendiri. Karena ada kalanya pembicara memberi pengalaman partnernya. Yang kedelapan, memandang sesuatu dari sudut yang baru atau think out the box. Kemudian teknik memotivasi. Suatu teknik sangat baik diterapkan pada kondisi tertentu, tetapi terkadang kurang efektif pada kondisi yang lain. Oleh karena itu, yang terpenting adalah bagaimana menentukan suatu teknik yang cocok pada kondisi yang ada, sehingga motivasi dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Teknik-teknik tersebut antara lain adalah yang pertama, teknik ajaran, yaitu suatu teknik memotivasi yang dilakukan dengan cara menjelaskan atau mengajak kelompok sasaran agar memahami dan mau menjadi warga belajar untuk belajar sesuatu yang bermanfaat baginya. Kemudian yang kedua, teknik rangsangan. Suatu teknik memotivasi yang dilakukan dengan cara menjelaskan atau merangsang kelompok sasaran dengan imbalan tertentu sehingga mereka dapat memahami dan mau menjadi warga belajar untuk belajar sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Yang ketiga, teknik sanksi. Suatu teknik memotivasi yang dilakukan dengan cara menjelaskan dan menekankan akibat atau sanksi yang akan dialami kelompok sasaran sehingga mereka mengerti dan mau menjadi warga belajar untuk belajar sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Yang keempat, teknik riak air, yaitu suatu teknik memotivasi yang dilakukan dengan cara menjelaskan atau menyampaikan pesan dengan menggunakan sasaran tertentu. Kemudian yang kelima, teknik tempat strategis. Pada teknik ini, motivator dalam menyampaikan motivasi selalu melihat situasi di mana motivasi itu dapat dilakukan. Kemudian selanjutnya, teknik anjang sana, yaitu suatu teknik memotivasi yang dilakukan dengan cara mengunjungi atau mendatangi rumah kelompok sasaran. Kemudian, teknik kunjungan ke tempat kerja, yaitu suatu teknik memotivasi yang dilakukan dengan cara mendatangi tempat kerja kelompok sasaran. Kemudian, selanjutnya, teknik undangan, yaitu suatu teknik memotivasi yang dilakukan dengan cara mengundang kelompok sasaran ke suatu tempat. Dan yang terakhir, teknik penggunaan media tertulis dan non-tertulis. Pada teknik ini, motivator tidak mendatangi warga belajar secara langsung, tetapi ia menggunakan media yang baik, tertulis maupun yang tidak tertulis kepada warga belajar.
Kemudian cara menjadi seorang motivator. Yang pertama tentunya harus mempunyai kepercayaan diri. Yang kedua, belajar memotivasi diri. Yang ketiga, gali kemampuan. Keempat, kendalikan emosi. Kelima, harus kreatif. Dan yang keenam atau yang terakhir, jadilah pendengar yang baik. Baiklah, cukup sekian dari kami kelompok 1. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.